Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa kembali. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati jemaat, kekasih-kekasih Tuhan dalam situasi apapun, terlebih dalam situasi pandemi. Kiranya kegembiraan tetap terpancar bersama keluarga tercinta. Saat ini kita sudah memasuki masa atau bulan atau masa Advent dan Natal tahun 2020. Dan hari ini nanti atau saat ini nanti kita akan menggumuli bersama-sama melalui firman Tuhan yang akan kita pakai untuk mempersiapkan agar Natal tahun 2020 sekalipun dalam kondisi penuh keprihatinan, tetapi kita tetap dimampukan mempersiapkan tidak hanya perayaannya, tetapi hati kita, kegembiraan kita, dan keluarga kita tetap mampu mengingat kembali peristiwa yang sungguh luar biasa, yaitu Natal. Namun sebelumnya saya mengajak untuk bersama-sama kita menyanyikan sebuah lagu yang tentu kita semua pernah menyanyikan saat kita masih sekolah minggu atau Bapak Ibu, anak-anak yang pernah menjadi guru sekolah minggu, yaitu Tuhan Yesus di tengah kita. Tuhan Yesus di tengah kita besar-besar, Dia senang dan herankan dengan sukacita yang mengasihi dan juga tengah kita. Tuhan Yesus di tengah kita besar-besar, Tuhan Yesus di tengah kita besar-besar, kehirangan dengan sukacita yang mengasihi dan juga karena kita. Tuhan Yesus di tengah kita besar. Kita akan bersama-sama berdoa. Sungguh ya Tuhan, Engkaulah Allah di dalam Tuhan Yesus yang maha agung dan mulia. Dan kami mensyukuri saat ini kami boleh kembali memasuki masa Advent dan Natal di tahun 2020. Kiranya di tengah situasi pandemi, kami tetap dimampukan untuk menghayati sekaligus menemukan mutiara agar kami dimampukan untuk merefleksikan, untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berkati kami semua, para hamba-Mu yang saat ini diberi kepercayaan untuk memfasilitasi jalannya pemahaman Alkitab, dengan juga keluarga-keluarga yang saat ini boleh bersama-sama, ayah, bunda, dan anak, bahkan mungkin cucu. Berkatilah mereka semua agar boleh mengikuti pemahaman Alkitab dengan baik. Bahkan melalui YouTube ini kami tidak hanya menyapa bagi seluruh jemaat GKJ Mojosongo, namun kekasih-kekasih Tuhan dimanapun berada boleh turut serta belajar dan menikmati firman Tuhan melalui pemahaman Alkitab pada saat ini. Karena itu kami menyerahkan dari awal sampai akhir dalam kasih dan kuasa dan berkat Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kekasih-kekasih Tuhan dimanapun berada, tema pemahaman Alkitab di masa Advent dan Natal tahun 2020 di hari pertama ini adalah cara Allah berelasi. Namun kemudian saya tambahkan supaya lebih aplikatif,
bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka kemudian saya tambahkan cara Allah berrelasi bermakna peri kemanusiaan. Jadi cara Allah membangun hubungan dengan manusia, mengembalikan hakikat manusia sejati yang hilang agar berperi kemanusiaan kembali. Maksudnya apa? Maksudnya manusia itu memiliki sifat-sifat ilahi. Seperti apa manusia itu memiliki sifat-sifat ilahi, nanti akan kita diskusikan dalam pemahaman Alkitab pada saat ini. Sehingga tema ini akan menjadi aktual di tengah badai atau pandemi atau bangsa kita yang saat ini sedang mengalami, selain badai karena pandemi, harus kita akui kita sedang mengalami yang namanya krisis moral, krisis etika, dan juga krisis identitas. Apalagi PA kali ini sebagai pemahaman Alkitab intergenerasional. Saat ini kan saya ditemani selain Pak Anang, namun juga di sini ada anak-anak muda. Dikaji Mojosomo, pertama Mas Dewo, kemudian Pak Fafa menemani dalam pemahaman Alkitab. Diharapkan di rumah pun juga demikian. Ibu bapak mengajak anak-anak, bahkan cucu silakan bersama-sama nanti kita akan menikmati pemahaman Alkitab pada saat ini. Di mana pemahaman Alkitab akan didasarkan dari kitab Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-14. Akan kita baca, namun tidak semuanya. Cukup kita baca ayat 1 sampai yang ke-5. Kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-5. Saya akan membacakan buat saudara-saudara. Demikian kesaksiannya. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kiranya yang ayat berikutnya persilahkan nanti dibaca sendiri, didalami, dan dihayati bersama-sama. Saudara-saudaraku yang terkasih, Pak Anang, Mas Dewo, dan juga Mbak Fafa, dari kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14 yang tadi kita baca 1 sampai 5 itu sungguh luar biasa. Ya, kalau kita baca tadi itu sungguh luar biasa. Sebuah tindakan Allah yang jelas tak akan terpikirkan oleh manusia. Bahkan kalau dengan nalar budi sulit kita bisa memahami kalau Allah kan Maha Kudus kemudian menjelma menjadi manusia dalam diri Yesus. Ini tak masuk akal. Ya. Jadi kalau hanya menggunakan akal budi, orang itu, ya, kita tidak pernah terpikirkan sampai di situ kecuali hanya melalui iman. Ketika kita bisa menggunakan iman kita, maka kemudian di situ kita bisa memahami, kemudian kita bisa mengerti. Demikian juga kalau kita perhatikan, jadi bacaan suci tadi ini adalah sebuah kreativitas. Kemudian kalau bahasa sekarang itu menjadi sebuah terobosan. Pandemi ini kan membutuhkan sebuah terobosan-terobosan. Jadi ketika situasi sulit, ternyata Tuhan mengajarkan sesuatu yang luar biasa. Ada terobosan yang sangat inspiratif. Namun lebih dari itu, tidak hanya inspiratif, tapi penuh makna. Penuh makna
dan sangat dalam maknanya. Makna yang begitu dalam itu ternyata oleh sang penulis Injil Yohanes mampu ditangkapnya. Ini yang luar biasa. Kenapa? Dia menggunakan iman. Dia menggunakan iman. Nah, yang kemudian dia tuangkan dalam tulisan. Di mana saat ini kita boleh menikmatinya. Dan banyak pendengar dan juga pembaca dari kitab Injil, salah satunya kitab Injil Yohanes ini, sungguh ini menjadi berkat bagi kita. Ya. Di mana hari ini akan kita dalami bersama-sama, supaya tidak hanya penulis Injil Yohanes yang terberkati, tetapi kita pun juga terberkati. Dengan harapan apa? Kita bisa menemukan yang namanya mutiara. Mutiara itu, Papa itu mutiara kalau saya namanya. Bukan Pak, kakak saya. Kakak ya, oh iya. Jadi kakak Papa ini namanya mutiara. Oke, Pak. Nah, tentu Bapak dulu juga memberi nama itu harapannya di sanalah nanti menemukan sesuatu yang bermakna dari putri terkasihnya. Nah, kita pun diharapkan begitu dari Pak Anang dan Mas Dewo. Nanti bagaimana kemudian kita nanti bisa menemukan mutiara untuk apa? Untuk kita aktualisasikan, untuk bisa kita terapkan dalam konteks hidup saat ini, zaman saat ini. Ya. Nah, karena saya ditemani oleh Pak Anang, ditemani oleh Mas Dewo, ditemani oleh Pak Fafa, maka mari kita akan bersama-sama untuk mendalami dari kitab Injil Yohanes ini, Pak Anang. Pak Anang bisa menemukan mutiara. Dari kitab ini kita bisa menemukan mutiara bahwa Tuhan itu benar-benar ada di sana, berada dalam kehidupan nyata kita rasakan. Ya, nyata. Artinya bahwa sang sabda di dalam ayat 1 tadi dinyatakan sang sabda atau bahasa teologisnya namanya logos gitu, menjadi manusia. Sang firman menjadi manusia. Selama ini kan kita hanya mendengar firman. Sebelum Yesus itu hanya firman yang bisa didengarkan. Namun sang firman itu kemudian menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Nah, maka saya bilang tadi, ini sulit untuk dimengerti oleh nalar manusia. Sulit untuk dimengerti oleh nalar manusia. Nah, lalu pertanyaannya, lalu bagaimana menerangkan sang sabda, sang firman, sang logos itu menjadi manusia? Gimana Mas Dewo menerangkan ini supaya kemudian kita bisa mengerti dengan bahasa Mas Dewo sebagai seorang muda, sang sabda yang menjadi manusia? Ya, baik Pak Eko, terima kasih. Saya memang tertarik bagaimana penjelasan yang ada di Alkitab ini, bahwa seorang sabda yang artinya Allah yang diposisikan paling tertinggi mampu merendahkan dirinya, mampu mengorbankan dirinya menjadi mewakilkan anaknya, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Nah, yang saya artikan di sini bahwasanya sang sabda yang hidup bersama dengan Allah sebagai sumber hidup itu sendiri berkenan hadir menyejarah bersama manusia untuk berkarya dan menyelamatkan dunia, Pak. Ya, jadi ini sungguh luar biasa, Anang dan juga Pak Fafa. Jadi Allah kita itu Allah yang berkenan menyejarah hidup bersama-sama dengan kita, yang menjadi sumber hidup. Ini kan luar biasa. Untuk apa? Untuk berkarya. Berkarya dalam menyelamatkan dunia, menyelamatkan manusia, menyelamatkan seluruh ciptaan Tuhan supaya kembali baik. Karena di awal itu kan Tuhan menciptakan baik adanya, tapi karena manusia jatuh dalam dosa, maka semua menjadi rusak. Jadi manusianya tidak hanya yang rusak, tidak hanya manusia, tetapi juga seluruh alam ciptaan Tuhan pun ikut rusak karena manusianya yang merusak. Maka Tuhan datang itu dalam rangka pemulihan, dipulihkan itu semua. Lalu dari sini kemudian kita bisa melihat bahwa ini adalah tindakan Allah yang hadir sebagai manusia. Jadi kan gitu kan ya. Ini tindakan Allah. Jadi Pak Anang mengatakan ini tindakan Allah yang hadir
sebagai manusia ini menegaskan bahwa ia bukanlah Allah yang jauh. Dan dia bukan Allah yang dari kejauhan membiarkan manusia bergumul sendirian. Jadi tidak membiarkan manusia itu bergumul sendirian dalam kesulitan hidup, dalam dosa, dan juga dalam kegelapan. Nah, selanjutnya sekarang Mbak Fafa, apa yang bisa dipetik atau apa yang bisa ditemukan mutiara selanjutnya dari Sang Sabda, Sang Firman yang menjadi manusia? Dari bacaan Injil yang sudah Pak Pendeta jelaskan tadi, menurut saya Sang Sabda yaitu Allah sendiri, dia yang menjadi manusia datang kepada kita di dunia, hadir sebagai Yesus. Ia menegaskan bahwa ia bukanlah Allah yang hanya mengkomunikasikan kehendak dan titahnya melalui kata-kata saja, tapi dia juga mengimplementasikan dalam tindakan yang bisa kita jadikan teladan. Ya, luar biasa ini Mbak Fafa. Jadi Mbak Fafa sebagai anak remaja bisa menangkap sesuatu. Ini kan luar biasa bahwa Sang Sabda yang menjadi manusia itu tidak hanya mengkomunikasikan kehendak lewat kata-kata, ya kan? Tetapi dia menjelma menjadi manusia. Artinya, ia bukan lagi firman yang hanya menggema. Selama ini kan firman hanya menggema saja, ya kan? Hanya menggema dari surga, ya, yang teramat jauh, yang tak tersentuh begitu dengan dunia yang gelap ini. Nah, yang gelap ini. Nah, maka ya ia adalah firman yang menjadi manusia. Nah, inilah yang dikenal dengan istilah Pak Anang, inkarnasi. Nah, Pak Anang akan menerangkan seperti apa Pak Anang kalau Sang Sabda menjadi manusia itu yang seringkali disebut inkarnasi, karena ini memang bahasa dogma yang seringkali tidak mudah untuk menerangkan. Nah, ini menjadi kesempatan yang baik. Pak Anang bisa membantu kita bagaimana inkarnasi itu. Inkarnasi sendiri merupakan sebuah proses, sebuah peristiwa bahwa kehidupan manusia itu tidak melulu hanya kepada Tuhan, tapi bagaimana kehidupan manusia bisa memikirkan dari sisi kemanusiaan. Jadi horizontalnya yang juga harus seimbang dengan vertikalnya. Berarti kan ada horizontal untuk kita sebagai orang Kristen. Jadi bukan melulu kemudian kehidupan rohani kita, kehidupan kita pada Tuhan, tapi kita juga harus kehidupan berkemanusiaan juga harus nyata. Nyata, betul. Ya, jadi inkarnasi itu ternyata bukan sesuatu yang utopia. Ya. Inkarnasi itu bukan sesuatu yang selama ini kita pikirkan begitu sulit. Ternyata melalui inkarnasi Allah yang menjadi manusia ini ingin menegaskan tentang kebermaknaan. Ya. Kebermaknaan apa? Hidup manusia sebetulnya. Hidup manusia yang seperti apa? Manusia yang diharapkan tidak hanya ketika berbicara soal Allah, kemudian kita memuji-muji, puji Tuhan, haleluya. Kemudian kita hanya terarah kepada Tuhan, tetapi kemudian mengabaikan sesuatu yang ada di dalam kehidupan nyata, termasuk dalam dirinya. Nah, maka disinilah ya akan menjadi sesuatu yang mengherankan ketika orang hanya berpikir tentang Tuhan, lalu mengabaikan kehidupan kemanusiaan atau mengabaikan peri kemanusiaan itu tadi. Ya, peri kemanusiaan. Nah, ini menjadi aneh. Nah, maka kita akan dalamin kembali. Ya, setelah kemudian kita bisa menangkap beberapa hal mutiara itu, nah sekarang saya ingin mengajak mutiara-mutiara itu kemudian apa yang bisa kita petik untuk refleksi, untuk sesuatu yang nanti kita bisa terapkan. Saya mengajak ini khusus dalam situasi sekarang. Pandemi satu, yang kemudian saya sampaikan tadi, krisis moral iya, etika iya, krisis identitas iya. Dimulai dari yang pertama. Nah, kita akan mencoba untuk mendalami lebih jauh. Setelah kita menangkap mutiaranya, maka kemudian kita harapkan kita petik untuk bisa kita aktualisasikan dalam konteks kita saat ini. Ya. Ketika
Sang Sabda bersama dengan Allah sebagai sumber hidup berkenan hadir menyejarah bersama manusia untuk berkarya dan menyelamatkan dunia. Ini apa yang bisa kita kemudian aktualisasikan. Saya tidak akan menunjuk, mungkin ada yang mau mengawali dulu, kira-kira apa? Ya. Aktualisasi, Mas Dewo? Iya Pak, Ya, baik. silakan. Saya sedikit menyimpulkan dari tentang tulisan yang sudah dibuat di sini sebagai materi, dan saya sedikit menyerap dari pengalaman yang saya miliki Pak, bahwasanya Tuhan Yesus adalah sebagai role model bagi saya, karena begitu besar kasih Tuhan Yesus pada saya. Tuhan Yesus bisa menempatkan rohnya melalui saya, melalui setiap kehidupan saya. Tuhan Yesus bisa hadir dalam saya menentukan studi saya, dalam menentukan pertemanan dengan siapa. Artinya kalau ketika jenengan sebagai seorang muda yang saat ini kuliah, Iya. menghayatinya sampai di situ bahwa Iya, bahwa Tuhan Yesus sebagai role model bagi Role saya. model. Iya Pak. saat kuliah. Iya, saat kuliah dalam menentukan masalah, dalam memecahkan masalah saya yang Ya. dihadapi oleh pemuda remaja pada umumnya Pak. Ya, Iya, kalau seperti umpamanya dikerucutkan saat kuliah itu, Ya. lalu dengan menghayati Sang Sabda yang menjadi manusia hadir dalam tindakan nyata, lalu aktualisasinya seperti apa? Kalau soal kuliah panjangnya. saya bisa menentukan bagaimana program studi yang akan saya teruskan nanti ke depan, bagaimana dengan melalui orang-orang sekitar yang memberitahu, oh seperti ini nantinya, oh yang ini tidak baik, dengan prinsip ajaran Tuhan Yesus. Artinya kuliah tidak hanya melulu mencari nilai, Iya Pak, tetapi pastinya. kuliah itu yang kemudian membekali, di mana bekal itu nantinya akan dipersembahkan Iya, untuk melayani Tuhan, untuk mengangkat harkat martabat manusia, dan bisa berperan serta memberikan kebaikan. Nah, ini kan luar biasa. iya. Ya, Bapak-bapak, kelas berapa Bapak-bapak? Kelas 10. Kelas 10, kelas 10 itu kalau dulu Pak Anak kelas berapa ya? Satu Waktu SMA ya. Nah, Bapak-bapak dalam kehidupan remaja menangkap hal ini, lalu apa yang bisa diaktualisasikan? Kamu punya pengalaman apa yang nanti bisa dibagikan? Sekarang ini kan sedang online school. Kita belajarnya dari rumah. Banyak mungkin teman-teman saya yang seumuran dengan saya yang mengalami online school ini menjadi takut, jadi resah dalam belajar, mungkin kurang memahami materi yang diberikan guru. Tetapi karena Tuhan Yesus yang sudah hadir di dunia ini memberikan kita kekuatan, sehingga kita jadi tidak takut lagi karena kita tahu Tuhan itu beserta dengan kita. Ya, luar biasa. Jadi anak-anak, ini kawanmu memberikan satu hal yang luar biasa, bahwa ketika menghayati Sang Sabda yang menjadi manusia itu, sekalipun anak-anak sekarang harus belajar online, tentu ada kekhawatiran. Tidak perlu khawatir sekarang, ya kan? Ya. Jalani dengan sukacita, karena Tuhan berkenan hadir, akan menolong, akan memberikan pencerahan, dan tentu akan memberikan masa depan. Nah, ini kan suatu luar biasa. Ya, apa ya? Pak Anang mau bisa menambahkan? Iya, terima kasih kita. Mengingat dari tema kita PA hari ini, relasi Tuhan dan kemudian bagaimana mengaplikasikan pada sisi kemanusiaan, saya ingin sekedar memberikan pengalaman bahwa di masa pandemi ini ternyata relasi itu cukup penting. Jadi menjalin hubungan antar sesama, baik umat beragama atau antar umat beragama, itu ternyata penting. Relasi yang kita bangun akan menjadi semacam kekuatan kita untuk menghadapi pandemi ini. Bagaimana Kota Surakarta kemudian ada program yang namanya Jogo Tonggo. Jogo Tonggo, ya. Itu adalah proses sebuah bagaimana kita membangun relasi dengan sesama kita di lingkungan paling kecil kita, keluarga, dengan lingkungan tetangga, lingkungan bagaimana kita saling menjaga. Itulah relasi yang sebenarnya fakta itu kan, agar kita melaksanakan, bahkan relasi itu sangat penting yang terapkan di dalam kehidupan sekarang akan di masa depan. Di Jogo Tonggo itu bagian dari
aktualisasi. Aktualisasi kita menjadi sebuah cara kita untuk memaknai bahwa Tuhan mengajarkan kita untuk berrelasi. Iya. Dan ini dirasakan Pak Anang. Jadi beberapa jemaat yang pernah mengalami sakit yang seperti ini, itu merasakan, ya kan? Tidak bisa dipungkiri ketika kena yang namanya COVID itu kan dianggap aib. Tapi bagi jemaat kita di Mojosomo, ya kita bersyukur. Tidak. Jadi kita betul-betul hargai segala sesuatu. Bahkan kemudian dibangunlah relasi tadi. Jogo Tonggo itu ternyata juga jogo paseduluran. Ya, jadi bagaimana ini kemudian dirawat. Ketika ada yang lemah, ya kemudian kita turut serta. Nah, bagi yang sehat, ya ikut menopang. Dan ini dilakukan. Ya. Bahkan juga jemaat ia bekerja sama dengan lingkungan di mana masyarakat atau jemaat kita yang kena dan terpapar itu. Nah, ini akhirnya kan menyembuhkan. Dan ini menjadi kesaksian. Ya, luar biasa. Ya, jadi di sini kita bisa belajar bagaimana tindakan Allah yang hadir sebagai manusia, menyapa manusia, kemudian diaktualisasikan. Manusia yang harusnya kembali kepada manusia sejati. Hakikatnya kan di situ. Manusia sejati itu manusia yang ilahi, yang memiliki perasaan, bela rasa, kepedulian, kasih. Itu kan wujud dari Tuhan yang hadir yang kemudian kita aktualisasikan. Nah, di sini. Nah, yang berikutnya sekarang. Ini penting. Ini soal komunikasi. Nah, ya jadi Sang Sabda tadi kan ketika menjadi manusia menegaskan bahwa ia bukan Allah yang hanya mengkomunikasikan kehendaknya, titahnya lewat kata-kata. Ya kan? Nah, lalu apa yang bisa kita petik? Contoh sederhana. Sekarang ini kan banyak orang yang pintar berkata-kata. Bahkan harus diakui ujaran-ujaran kebencian. Ya. Ini dipatahkan oleh Tuhan. Tidak perlu banyak bicara. Sang Sabda itu menjadi manusia yang hadir yang kemudian berkarya. Berkarya sungguh luar biasa. Menolong manusia. Dan dia mau menjadi sesama. Nah, lalu buat kita lalu apa yang bisa kita pakai? Mas Dewo. Jadi Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa komunikasi kehendak dan titah itu tidak hanya lewat kata. Apa yang bisa dipakai? Bahwasanya bagaimana kita cara membangun sebuah komunikasi dengan kerendahan hati, Dengan kerendahan hati. mau memahami, Mau memahami. mau mendengarkan Mau bagaimana kita berada di posisi mereka dan mereka di posisi kita. Hmm. Itu merupakan sebuah komunikasi yang baik yang membangun antar sisi, Pak. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan seperti itu. Ya. Nah, mari kita coba. Sekarang ini kan kita, ini anak-anak muda cocok ya Pak Anak. Bukankah sekarang ini perkembangan sistem informasi yang dipakai untuk komunikasi itu kan semakin canggih. Tapi kenapa? Yang sering terjadi kan gagal paham. Ya kan? Gagal paham dan seringkali dipakai sesuatu informasi lewat komunikasi itu sesuatu yang tidak baik. Gimana Pak? Apa kalau melihat hal ini? Banyak anak muda sekarang yang mungkin memanfaatkan teknologi kurang dengan baik. Mereka menggunakan teknologi untuk mengujarkan kebencian kepada sesama. Mereka menjadi egois atas diri sendiri. Egois itu artinya hanya sibuk Dengan dunia sendiri. Diri sendiri. alat kecil tetapi begitu canggih sehingga kita bisa berselancar di situ, mau mencari apapun informasi di situ bisa. Tapi ternyata apa? Ternyata berakibat buruk. Berakibat buruk. Itu yang disebut gagal paham. Padahal sebetulnya kan alat itu dipakai untuk supaya manusia itu menjadi semakin dipermudah. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Mas Anang bisa menambahkan, Pak Anang ini sebetulnya pas ini juga karena beliau juga sarjana komunikasi, sarjana komputer. Nah, artinya juga bidang itu digeluti Pak Anang ya. Nah, silakan Pak Anang ini jangan melihat dari sisi yang mana, silahkan dengan perkembangan yang itu, tapi ternyata gagal paham itu dari gimana? Iya, kalau
komunikasi sendiri sebenarnya basisnya dari seperti yang dia bilang adalah bagian dari relasi. Semakin baik kita berrelasi, semakin baik relasi kita dengan sesama, itu komunikasi akan dapat terbangun dengan bagus. Jadi pada saat kemudian komunikasi kita mandek atau gagal paham tadi, sepanjang kita punya relasi yang bagus, itu akan menopang kita. Bagaimana kehidupan kita yang sudah bagus, kemudian komunikasi kita yang bagus, bisa memunculkan sebuah semangat atau euforia yang berbeda. Jadi ada sebuah contoh, misalnya di kantor, seringkali pada saat kita berhadapan dengan pimpinan, manakala kita relasi kita dengan kurang bagus, sebagus apapun komunikasi kita, sebagus apapun apa yang kita sampaikan, belum tentu akan nyambung dengan pimpinan. Agar paham lah, meskipun face to face. Tapi pada saat relasi kita bagus dengan pimpinan, kita komunikasi kita kurang bagus, ya sudah, karena relasi bagus, dia ngomong apapun ya itu bagus, karena relasi kita sudah baik dulu. Iya, sama seperti kita berhubungan dengan Tuhan. Kalau kita sudah berrelasi dengan Tuhan dan bagus, apapun yang kemudian kita akan lakukan, kita akan nyaman, karena Tuhan selalu ada di sisi kita. Itu yang saya rasakan. Jadi komunikasi penting, tapi relasi menjadi bagian yang tidak bisa Pisahkan. komunikasi. Kita berkomunikasi harus ada relasi. Karena kalau komunikasi kita gagal paham, macet di situ, sepanjang relasi kita bisa bangun bagus, akan mudah bisa mengatasi komunikasi yang macet. Ya, kata kuncinya kan relasi berarti ya. Jadi relasi kita harus baik dulu. Jadi kalau relasi kita tidak baik, maka alat komunikasi itu akhirnya menjadi alat penghancur kan. Ujaran kebencian yang disampaikan, kemudian berita hoax yang disampaikan, bahkan bisa memutarbalikkan fakta yang terjadi, kemudian yang disampaikan sesuatu yang melemahkan. Tapi kalau relasi sudah baik, salah pun bisa memahami akhirnya. Iya. Oh, tidak mungkin ini karena relasi baik, karena ya sudah paham masing-masing sudah. Ya. Tapi jarang sebetulnya kalau relasi baik itu pasti komunikasi lewat itu juga baik. Ya, lihat aja. Jadi kalau kita menangkap sesuatu dari alat komunikasi yang disampaikan mungkin lewat WA bisa, lewat Facebook bisa, ketika tidak baik, itu tanda kalau relasinya sedang tidak baik. Ya. Contoh sederhana lagi, kita bisa membaca dari apa? Di Facebook itu kan ada status ya, itu status kita sudah bisa menangkap. Ini kondisinya apa? Mbak, Bapak pernah punya pengalaman ketika situasi relasi tidak baik, baik itu relasi dengan orang tua tidak baik, atau dengan teman tidak baik, atau relasi dengan Tuhan tidak baik, kemudian disampaikan melalui Facebook itu sebagai status, pernah punya pengalaman? Atau selama ini baik-baik saja? Tidak pernah? Baik-baik saja, Pak. Tidak pernah ya? Belum. Luar biasa. Jadi Bapak ini tidak pernah kemudian memakai Facebook untuk mengungkapkan dalam status itu kondisi real hatinya atau curhat di situ, tidak pernah ya? Tidak pernah. Ya, artinya yang disampaikan sesuatu yang baik. Ya, artinya ini kan luar biasa karena di luar sana banyak. Kalau kita membaca kan status itu. Atau Mas Dewa punya pengalaman? Pernah mungkin rasan-rasan atau unek-unek lalu disampaikan lewat Kalau status? konflik pasti pernah mengalami, Pak. Pernah. Tapi apabila kita mengutarakan ke status atau di media sosial, saya sendiri membatasi. Kenapa? Karena saya memahaminya seperti mungkin orang lain tidak paham dengan apa yang saya tuliskan di situ dan menyebarluaskannya dengan arti yang lain. Jadi saya membatasi. Malah bisa salah paham, gagal paham lagi ya? Iya, malah jadi gagal paham lagi. Dan itu kan pribadi. Iya. Nah, kadang-kadang kita tidak bisa membedakan. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Sing salah alatnya, apa sing salah manusianya, tangannya ini? Sebenarnya kalau di sekitar kita, bahkan mungkin di Indonesia itu lebih banyak komentatornya daripada komunikatornya. Oh, itu ya. Jadi komunikator kan Lain ya? Jadi komunikator kan mengkomunikasikan sesuatu yang memang itu sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Kaidah-kaidahnya. Komentator kan ya semau dia. Maton komen ya.
Nah, trennya di sekitar kita di Indonesia lebih banyak komentator ya, daripada komunikator. Akhirnya seringkali kemudian sedikit bermasalah, sedikit tadi status baik itu mungkin di Facebook, di WA atau di Instagram dan sebagainya, kemudian komentari dengan hal-hal yang lain orang lain komentar, akhirnya jadi ramai, jadi gaduh di situ dan kemudian menimbulkan permasalahan yang semakin lama semakin besar kadar permasalahan. Ya. Jadi kalau apa? Kira-kira ini salah alatnya apa salah manusianya? Salah manusianya. Manusianya kenapa? Karena mereka tidak bisa membatasi diri, tidak bisa mengontrol diri Tidak sendiri bisa mengontrol untuk mencegah mengirimkan komentar kebencian ataupun pendapatnya cara mungkin kebencian tadi. ya yang kurang membangun seperti itu. Ketika kita tidak menulis momen, kan biasanya kan lalu kita posting ya. Nah, menurut Mbak Fafa, ketika memposting itu Menurut saya kurang baik Pak, karena menurut saya media sosial sekarang itu lebih baik digunakan untuk menyebarkan sesuatu yang baik, sesuatu yang positif daripada sesuatu yang tidak membangun, tidak membangun, tidak ada artinya. Iya. Posting-posting suatu kekerasan, Itu tidak baik. lebih baik dihentikan, ya kan? Supaya apa? Relasi kita tetap terbangun baik, ya kan? Dari situ kan sebetulnya kita bisa melihat sampai jauh mana ternyata sisi kualitas kita itu bisa dibaca dari alat yang disebut media sosial. Jadi kita lalu tahu sampai jauh mana imannya, sampai jauh mana karakternya, sampai jauh mana mentalnya. Ketika kita tidak mau mengendalikan diri, bahwa tadi mengatakan itu akan terlihat, oh orang ini reaktif, orang ini begitu mudah marah, orang ini begitu mudah kecewa, kemudian disampaikan lewat media sosial. Padahal itu media sosial itu kan sebetulnya bukan untuk itu, tapi Pak Anang mengatakan itu sebagai komunikator, bukan komentator. Ya, komunikator berarti ya komunikator yang sesuatu yang membangun, ya, sesuatu yang menginspirasi, sesuatu yang memberikan dampak positif. Ya. Apalagi di situasi pandemi ini penting sekali. Jadi postinglah sesuatu yang kemudian membuat kita lalu menyadari bahwa contoh virus ini begitu membahayakan, maka kita harus takut. Kemudian pakai prinsip 3M, Bapak Ibu dan anak-anak ingat di rumah juga begitu, ya. Jadi 3M, kemudian menyampaikan informasi-informasi yang baik, ya silahkan. Tapi yang tidak baik, ya kita harus mengendalikan diri. Yang berikutnya, ada sesuatu yang menarik ini Pak Anang, Mas Dewo, dan Mbak Fafa, yaitu di ayat 14. Nah, ayat 14. Tadi belum kita baca, maka nyuwun tulung Mas Dewo dibaca ayat 14. Ya, Yohanes 1 ayat yang ke-14. Ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, jadi ini menarik. Kata diam di antara kita, ya kan? Kata diam di antara kita. Dalam bahasa asli ini dapat dipahami sebagai berkemah atau bertenda. Bertenda adalah gambaran kesementaraan, ya, sementaraan dan kerapuhan yang menjadi hakikat hidup manusia. Nah, Pak Anang bisa memberikan satu hal yang kemudian bisa kita semua nanti semakin memahami bahwa diam di antara kita ini adalah bahasa aslinya bisa dipahami sebagai berkemah atau bertenda. Namanya berkemah tentu itu kan sementara. Ya, kayak hidup itu kan sebetulnya di dalam Alkitab seringkali digambarkan seperti hidup dalam tenda, di mana nanti sewaktu-waktu tenda itu bisa dicabut dan nanti kemudian kita masuk ke dalam kekekalan rumah Bapa di surga yang tidak lagi ada penderitaan dan lain sebagainya. Nah, termasuk juga ini ternyata dimaknai sebagai kerapuhan. Nah, kira-kira bagaimana bisa menerangkan hal ini, Pak? Ya, mungkin kembali pada lagu di awal kita tadi menunjukkan bahwa Tuhan berada di tengah-tengah kita. Tuhan besar di tengah-tengah kita, tipe manusia yang sifatnya tadi
kesementaraan. Sementara. Jadi kehidupan manusia tidak abadi. Karena keabadian adalah Tuhan. Pada saatnya kemudian manusia memang seperti disampaikan pemerintah, kalau kemah itu sudah dicabut oleh Tuhan, ya sudah selesai. Kita mengikuti apa yang kemudian diharapkan oleh Tuhan dengan kesementaraan kita, kehidupan kita di dunia. Ya. Jadi dengan seperti ini maka harapannya kan pakailah waktu itu sebaik-baiknya. Wong kita itu hanya sementara kok. Orang Jawa bilang hanya mampir ngombe. Ya. Hanya mampir ngombe itu artinya harus selalu ada dalam berjaga-jaga. Jangan sampai terlena. Ya. Karena masih ada kehidupan selanjutnya yang itu menentukan. Nah, maka itu yang harus dihayati. Tetapi kalau kita mau mendalami lebih jauh, ada lagi ini maknanya, Mas Dewo dan Mbak Fafa. Jadi ketika gambaran diam di antara kita itu sebagai sebuah kesementaraan dan kerapuhan yang luar biasa, Tuhan mau menghayati sampai di situ. Ya. Melalui apa? Melalui kelahiran Tuhan Yesus yang sebentar lagi akan kita rayakan, ya kan? Bagaimana menangkap ini, Mbak Fafa? Kerapuhannya di mana letaknya kalau kelahiran Yesus itu? Kerapuhannya ada di dalam dunia. Di dalam dunia, lahir di mana? Dunia. Iya, lahir di dunia, tetapi tempatnya di mana? Di Bethlehem itu tempatnya apa? Kandang domba. Kandang domba. Itu kan sebagai simbol bahwa ini loh manusia itu rapuh. Sementara tetapi Tuhan Yesus mau menjalani, mau berproses bersama orang tua. Karena kan Yesus sudah lahir dari rahim seorang ibu Maria. Dijalani kan Yesus tidak datang, sang sabda itu tidak tiba-tiba datang kan tidak. Prosesnya kan seperti itu. Ya. Lahir dari rahim seorang ibu yang namanya Maria. Kemudian lahirnya juga di kandang domba, bahkan sebelum lahir ditolak, itu sifat kerapuhan manusia, ya kan? Setelah kemudian lahir kan juga dididik secara manusiawi, sama seperti kita sebetulnya, hidup bersama orang tua di sana, ya, berproses bersama-sama, juga berproses bersama masyarakat, sehingga Yesus pun juga melihat sendiri berbagai kerapuhan, berbagai penderitaan. Yesus juga merasakan suka, duka, nangis juga iya. Bukankah ketika lahir ke dunia kan juga nangis ya itu Yesus itu? Ya nangis juga, ya kan? Nangis, kemudian juga berproses dididik oleh orang tuanya. Sampai akhirnya 12 tahun dia menjadi sosok yang luar biasa, bukan berarti kemudian karena Yesus adalah Allah begitu. Tapi kan ini proses yang dijalani. Sama seperti halnya kita, ya, mau berproses. Nah dari sini kemudian kan kita bisa kemudian menangkap sesuatu sehingga pemberitaan dan karya-karya pelayanan Yesus akhirnya apa? Sangat kontekstual, ya, sangat kontekstual dan juga menjawab apa yang jadi persoalan. Karena apa? Yesus mengalami, Yesus menyejarah. Nah ketika ini kita tangkap, lalu apa yang kemudian bisa kita petik untuk aktualisasi buat kita? Apa Mas Tio? Kalau Yesus yang kemudian bisa masuk dalam kerapuhan manusia, berproses seperti layaknya manusia pada umumnya. Nah lalu apa yang bisa kita petik? Ya, kita harus bersyukur. Yang pertama itu Pak. Syukur. Ya. Yang kedua kita bersungguh-sungguh dalam melayani Tuhan, karena itu yang membuat hati Tuhan bersukacita melalui pelayanan-pelayanan kita. Ya. Nah, pelayanan yang seperti apa? Supaya kemudian nyambung seperti yang Yesus lakukan. Kan Yesus mau menyejarah, hadir bersama manusia dengan segala kerapuannya. Sederhananya, mau mendengar. Nah, mau mendengar dan sekaligus mau melihat kenyataan, sehingga harapannya mau Mbak Lapa, kalau lalu tahu situasi yang real dihadapi, Jadi bisa memahami. bisa memahami. Ketika sudah memahami terus apa kira-kira?
Jadi bisa mengaplikasikannya contoh yang real sebagai seorang anak namanya yang tinggal bersama kedua orang tuamu Pak Kris dan Bu Nani, apa yang bisa dipetik? Menghormati orang tua, Menghormati, mau mendengarkan, apa lagi? eh, Apa hanya mendengarkan saja? Apa hanya oh nggih Bu Pak, menaati ya. menaati aktualisasi dirinya seperti apa? Misalnya saya diminta tolong oleh orang tua, saya melakukan apa yang dimintakan tolong dengan sepenuh hati, tidak bersungut-sungut. Tidak bersungut-sungut, sederhana ya. Melakukan dengan sungguh-sungguh, tidak bersungut-sungut. Ya. Termasuk Pak Anang seneng kalau putra-putranya itu tanpa disuruh ya Pak, nyekel sapu. Nah, Bapak selama ini ketika bekerja di rumah membantu orang tua disuruh atau langsung cekal dewe? Nah, Masih disuruh Pak. Disuruh dulu, ya kan? Nah, di sini Tuhan kan tidak pernah, ya kan? Inisiatif Tuhan dan rekoso memang di situ kan, ya kan? Karena kan melihat manusia dengan segala kerapuan ini kan perlu ditolong. Nah, bapak ibumu kan juga sama, ya kan? Jujur Mas Dewo di rumah jenengan berperan apa kepada bapak ibumu? Tidak ada Pak. Jujur, iya. Anak zaman sekarang, Pak Anang, jenengan sebagai orang tua melihat anak-anak zaman sekarang berapa Mas? Memang ada sedikit perubahan. Perubahan. Tapi memang ya bisa kita memaklumi karena memang kondisi seperti itu kita tidak memaksakan dengan kehidupan kita dulu. Itu romantisme. Kita harus sama dengan kehidupan yang dulu kita rasakan. Tentu kita kan beda. Dan pasti mereka juga akan protes dan mungkin masa disamakan dengan yang dulu. Sekarang sudah ada teknologi yang mungkin bisa membantu mereka. Tapi kehidupan sosial masyarakat memang ya agak kurang, tidak peduli. Iya kan? Tidak peduli kepada lingkungan di mana kita berada. Bahkan tidak perlu jauh-jauh, tidak peduli buat repot wong tuane. Iya kan? Harus diakui, ini tantangan kita. Maka tadi bahwa dengan tema yang kita angkat di sini kan sebetulnya kita diajak untuk melihat sesuatu yang selama ini kita abaikan. Jadi cara Allah berelasi ini bermakna peri kemanusiaan. Yang tadi di depan saya mengatakan peri kemanusiaan itu artinya dikembalikan kepada manusia sejatinya kita itu. Manusia sejati itu apa? Sifat-sifat ilahi itu yang harusnya terus ditata. Sifat ilahi sederhana, menyekel sapu tanpa disuruh, nyapu di rumah, ya sederhana. Nyekel kain pel, bantu wong tua ngeliwet. Kadang-kadang ketika habis kan hanya Bu, Pak, habis nasinya kan begitu. Padahal sebetulnya bisa melakukan sebelum habis itu udah mususi. Bisa mususi nggak Bapak? Bisa, luar biasa. Dewa bisa nggak mususi? Nggak bisa Pak. Ora iso kan? Jujur ya, dia pun itu sederhana. Ya. Kan di situ ini yang terjadi. aplikasi ya. Iya Pak. Itu cek dan sampai. Iya, sekarang kan modelnya kan begitu sekarang. Ketika di rumah tidak ada nasi dan tidak ada lauk, ambil gadget, ambil HP, kemudian GoFood, sampai hanya berapa menit? 15 menit dan bisa milih kan? Iya. Nah, seperti itu dan kita abai. Kemudian kita sandingkan dengan pemahaman Alkitab saat ini menurut dengan piye kaya ngono iki. Yo. Jauh berbeda ya Pak. Bukan soal jauh berbedanya. Oke lah, saya tidak ingin mengajak masa lalu yang romantisme guyon belum rekoso, bukan itu. Tetapi kalau saat zaman sekarang ini panjenengan seperti itu, tidak lagi punya rasa peduli tapi kemudian hanya dudul gitu saja, semua datang. Menurut jenengan nantinya akan jadi seperti apa anak-anak muda masa depan kita? Pastinya lebih kecenderungan terhadap suatu hal. Mentalitas pasti. Bukan lagi mentalitas seorang pejuang kan? Iya. Seorang yang berani survive gitu. Iya. Tidak lagi. Tidak lagi.
orang gelem rekoso, ya kan? Karena semuanya ini difasilitasi. Ya, apalagi? Tidak bisa mengoptimalkan diri sendiri. Iya. Padahal itu kan sebetulnya optimalisasi diri. Ya, maka saya sebut tadi, kita sedang mengalami krisis identitas. Identitas kita sebagai manusia sejati yang punya sifat-sifat ilahi itu tergerus oleh arus zaman. Nah, maka ini kesempatan. Anak-anak juga di rumah, ya, bapak ibu juga, jangan sampai punya prinsip aku wong tua biyen wis rekoso, anakku aja rekoso. Artinya apa? Kita sedang membiarkan anak kita urip rekoso di masa depan. Karena apa? Segala sesuatunya difasilitasi. Biarlah anak-anak rekoso sekarang, tetapi nanti dia akan menikmati akhirnya. Semua kan harus melalui proses begitu, tapi harus diakui ini memang tantangan kita bersama. Ya. Jadi saat inilah kita harus punya ya satu semangat untuk mau merubah. Ya. Termasuk dalam kehidupan bergereja. Ya. Belajar dari ini tadi semua, maka kita kan kemudian harus menerapkan, tidak cukup hanya berteori. PA ini juga begitu. PA ini harapannya kemudian menginspirasi sehingga nanti ya anak-anak Mas Dewo yang di Komisi Pemuda, Mbak Papa yang di Komisi Remaja, ya, dan kami nanti majelis-majelis pun juga demikian. Apa? Membuat sesuatu program yang bisa menjawab persoalan yang diharapkan nanti bisa mengubah mentalitas, spiritualitas, dan karakter. Sekaligus yang kedua, yang keempat, bisa menjadi berkat bagi lingkungan. Nah, maka programnya jangan hanya intern kita sendiri, ya, harus berani keluar, harus berani melangkah. Nah, bagi Pak Anang ini pas ini, selain beliau sebagai bendahara, tetapi beliau juga tugas sebagai komisi pemberdayaan, komisi sosial dan kemasyarakatan. Nah, kita punya. Namun beliau masih sendirian ini. Ya, nah, tahun depan kita akan tata ulang. Ke depan kita harus mulai juga, harus bisa menyapa sampai ke situ. Nah, kalau kita bisa begitu, hidup ini menjadi luar biasa. Hidup ini menjadi indah. Nah, terakhir kita masing-masing dipersilahkan untuk membuat closing statement. Statement closing atau closing statement? Closing statement. Nah, closing statement. Ya. Dari percakapan ini, nah, saya persilahkan dari Mbak Papa. Pesan terakhirmu apa dari percakapan pemahaman Alkitab kali ini? Kita harus menyadarkan diri kita sendiri bahwa kita ini ada karena Tuhan. Kita ini manusia, kita harus mempunyai sifat-sifat dasar manusia, seperti kemanusiaan tadi. Itu sebagai manusia ilahi, ya, manusia sejati. Allah saja mau menjadi manusia, manusia malah ingin menjadi Allah, kan seringkali kan di situ. Ya. Mas Dewo. Bagi saya dan teman-teman pemuda yang melihat tayangan PA online ini, saya harap kita semua bisa menempatkan Tuhan Yesus sebagai role model yang sejati bagi kehidupan kita. Ya. Niscaya pasti kehidupan kita akan terpuaskan, terberkati secara batiniah dan spiritualitas. Role model ini kan, berarti sungguh-sungguh siap sedia menjadi serupa dengan Kristus. Ya, rekoso siap ya. Pasti Pak, harus Pak, katanya harus. Siap ya. Oke, Pak Anang. Ya, mungkin sedikit bagaimana kita membangun relasi dan komunikasi. Kita tentu tidak hanya sekedar bagaimana orang memahami kita, tapi bagaimana kita bisa memahami kebutuhan orang lain. Kalau kemudian orang-orang kemudian bisa memahami kebutuhan orang-orang yang ada di sekitarnya, akan terbangun sebuah relasi yang bagus, hubungan yang harmonis. Karena tidak kemudian egois, cuma mementingkan kepentingan diri kita bisa memahami, mengetahui apa yang dibutuhkan tetangga itu, apa yang dibutuhkan anak itu, apa yang dibutuhkan orang tua itu yang kemudian membangun relasi yang harmonis antara sesama. Ya, terima kasih Pak Anang.
Alfa dan juga Stewol, kata kuncinya memang adalah kerendahan hati ya. Wong Tuhan saja mau menjadi manusia itu artinya mau mengosongkan dirinya. Mosok manusia mau menjadi Tuhan malah menjadi Tuhan ya. Nah, maka di situ ya harus jadi sikap kita. Pembelajaran yang berharga bagi kita semua supaya kita memiliki cita-cita. Ya, cita-citanya apa? Yaitu menjadi manusia ilahi. Ya. Jadi harusnya cita-cita seluruh manusia Kristiani adalah menjalani hidup seperti Tuhan Yesus menjalani hidup. Kalau ini bisa, luar biasa. Bapak dan juga anak-anakku yang ada di rumah, kiranya pemahaman Alkitab saat ini semakin menginspirasi kita supaya memiliki relasi dan mampu dikomunikasikan dengan baik. Ya, baik itu relasi dengan Tuhan harus baik, relasi kita dengan sesama juga harus baik, dan semua harus kita lakukan dengan penuh kerendahan hati. Maka disitulah nanti kita akan merasakan hidup ini menjadi bermakna dan hidup ini akan menjadi berwarna. Selamat untuk mempersiapkan dalam masa Natal tahun 2020, kiranya Natal tahun 2020 semakin memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, pemahaman Alkitab saat ini boleh kami hayati bersama-sama, yang kiranya semakin menolong kami untuk bisa belajar bagaimana Tuhan yang Sang Logos, Sang Firman menjadi manusia. Dengan cara seperti itulah yang diharapkan kami manusia lalu memiliki satu spiritualitas kemanusiaan yang harus terus kami asah. Manusia sejati yang memiliki sifat-sifat ilahi. Kami serahkan keluarga kami masing-masing, kami serahkan gereja Tuhan, dan kami serahkan pergumulan kami. Kami serahkan gereja Tuhan yang ada di Kajimojosomo dan gereja Tuhan dimanapun berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.